Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan Oma-Opa, serta teman-teman terkasih. Apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada malam hari ini teman-teman terkasih, kita akan bersama-sama kembali dalam PD Online di PDKK Santa Maria Paroki Cikarang. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, kita boleh satukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita awali persekutuan kita doa pada malam hari ini dengan memberikan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas malam hari ini. Kami boleh bersatu hati meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda untuk memuji dan memuliakan Engkau, serta boleh mendengarkan firman dan renungan pada malam hari ini. Secara khusus pada malam hari ini kami sungguh-sungguh akan menyatukan hati kami untuk mengucapkan syukur kami atas semua berkat yang sudah kami terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Yesusku, 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 Yesusku. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat dan rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap rahmat kesehatan yang Kau berikan kepadamu, terima kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap rahmat perkawinan, rahmat keluarga yang boleh kami terima sampai dengan sekarang ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih rahmat pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Ini hati kami Bapa,
Ini hati kami yang boleh kami persembahkan sebagai ucapan rasa syukur kami kepadamu. Seperti juga Bunda Maria yang senantiasa mengucapkan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan yang sungguh Engkau berikan kepada kami. Kami akan lebih menyembah lebih dalam lagi lewat Bunda Maria yang juga sungguh-sungguh boleh merestui setiap kehidupan kami. Terlebih di bulan Oktober ini yang sungguh-sungguh boleh kami imani bahwa Bunda Maria boleh menyatukan hati kami di tempat ini, dan kami juga boleh berdevosi lebih dalam lagi bersama Bunda yang boleh kami amini di dalam doa rosario di sepanjang bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari bersama kita akan lebih dalam lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah kita boleh mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, kita akan lebih dalam lagi menimba kasih yang begitu hebat, yang begitu dalam. Kita akan rasakan kasih Tuhan yang boleh menyertai kita satu demi satu meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Ini kami Tuhan, terima persembahan kami, terima sembahan kami, sembah sujud kami, karena kami ingin lebih lagi berdekatan dengan Engkau, karena Engkau tiada terselami apapun itu, dan kami mau datang lebih dalam lagi kepadamu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih dalam lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Kau Allah yang hebat. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji
memujimu, kami menyembahmu. Ria, 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 no. Saria, Maria, ria, ria, keriana, ria, yeria, kiara, manera, ria, ria, kiaria, yeria, Maria, kia, yarene, ria, Maria, nea, io, yaria, Maria, ke, yeria, Maria, ria. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, untuk setiap lawatanmu yang begitu hebat dan dahsyat, tak terbatas ruang dan waktu. Engkau melawat kami satu persatu tanpa ada satupun yang terlewati. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau sungguh Allah yang hebat dan sungguh sangat mengagumkan, karena hikmat-Mu sungguh tak terselami buat kami. Dan kami percaya itu bahwa Engkau akan senantiasa meneguhkan kami untuk boleh melewati hari demi hari di masa pandemi ini. Allah Bapa yang kami kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh akan segera mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Bram Wongkar yang sungguh Engkau pakai untuk ada pada persekutuan doa pada malam hari ini. Lewat Bunda Maria, di dalam kasih-Nya yang begitu hebat, Bapak Bram Wongkar akan menyampaikan Bunda Maria menurut sabda Tuhan. Kami imani itu, terlebih di bulan Oktober ini, yang sungguh-sungguh kami boleh berdevosi dengan Bunda Maria, boleh melekatkan hati kami di dalam doa-doa rosario, bersama orang-orang yang kami cintai, bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami imani itu bahwa Engkau juga akan menerangi hati dan pikiran kami saat mendengarkan sabda-Mu dan renungan. Dan kami juga percaya bahwa kabar sukacita ini akan kami juga wartakan, kami sampaikan kepada orang-orang yang kami cintai saat mereka tidak bisa hadir bersama kami. Dan kami juga mengucap syukur kalau seluruh intensi yang ada pada malam hari ini juga Engkau genapi dan Engkau akan kabulkan. Kami percaya lewat doa serempak kami, Engkau akan mengabulkan semua doa, harapan, permohonan, dan syukur kami. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman terkasih, selamat mendengarkan firman dan renungan dari Bapak Bram Wongkar, dan tetap jaga kondisi kesehatan kita bersama. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang sehat, dan yang pasti lagi senantiasa berdoa. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali dengan saya Bram Wongkar, seorang pewarta dari Keuskupan Agung Jakarta untuk kelompok kategorial pembaharuan karismatik Katolik. Mari saya mengajak kita merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Mari kita baca bersama. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku, tema renungan yang saya bawakan untuk persekutuan doa di Cikarang ini adalah Maria menurut kitab suci. Setiap bulan Mei dan Oktober, gereja selalu mengadakan penghormatan kepada Bunda Maria. Bunda Maria tidak dapat dipisahkan dari gereja Katolik. Bunda Maria sudah melekat dalam gereja Katolik. Walaupun dalam sejarah ada orang yang mau memisahkan Bunda Maria dari gereja, itu tidak mungkin. Mengapa? Karena posisi dan kedudukan Bunda Maria begitu jelas tertulis di dalam sabda Tuhan ini. Di mana di dalam sabda Tuhan ini kita menemukan dua dasar pokok mengapa gereja menghormati Bunda Maria. Poin pertama, Allah lebih dahulu menghormati Bunda Maria. Buktinya, dia mengutus malaikat untuk datang menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira, bahwa ia dipenuhi dengan karunia dari Allah itu sendiri, di mana dia akan mengandung dan melahirkan Yesus putra Allah itu sendiri. Jadi Allah lebih dahulu menghormati. Yang kedua, Maria menyebut dirinya hamba Tuhan. Ternyata menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Nabi Simeon menubuatkan di dalam Lukas bab 2 ayat 35 bahwa pedang akan menembusi nyawa Bunda Maria. Artinya dia sebagai hamba Tuhan akan menghadapi berbagai macam penderitaan. Tapi dengan menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, berarti dia sudah siap menerima segala konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami. Konsekuensi pertama yang dia alami sewaktu dia masih gadis. Tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa dia hamil. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, ada tindakan-tindakan konyol yang bisa saja dia lakukan. Cepat-cepat minta pertanggungjawaban pria tersebut. Yang kedua, kalau pria itu tidak mau bertanggung jawab, bayi yang dalam kandungan itu digugurkan. Poin yang ketiga, tentu dia akan mengalami stres yang cukup berat. Tapi di dalam kitab suci tidak ada dikatakan Bunda Maria stres. Melainkan dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan.
Artinya Maria siap menerima segala konsekuensinya. Dan jangan lupa, yang hadir di dalam kandungan Bunda Maria adalah Tuhan sendiri. Poin yang kedua, waktu Bunda Maria mau melahirkan, jangan bayangkan melahirkan di rumah sakit Siloam seperti di Cikarang atau yang ada di Jakarta ini. Tapi dia hanya melahirkan di dalam sebuah kandang dan ditemani bukan oleh dokter-dokter spesialis atau para tenaga medis lainnya, melainkan seorang pria yang tidak tahu bagaimana caranya mengeluarkan bayi dari kandungan. Saya sendiri sewaktu menyaksikan istri saya melahirkan, walaupun sesar pada mulanya tidak begitu sakit, tetapi yang di sebelah kamar istri saya melahirkan secara alamiah. Ternyata dia berteriak-teriak, tahan nafas, tarik nafas. Lalu seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya demi untuk anaknya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana Bunda Maria sewaktu melahirkan tidak ditemani oleh tenaga medis. Tapi jangan lupa, yang datang dan lahir adalah Sang Emmanuel itu sendiri. Nah, poin yang ketiga, sudah Maria melahirkan. Ternyata dia harus pergi ke Mesir. Mengapa? Karena Yusuf yang pria sungguh-sungguh bertanggung jawab mendapat berita dari malaikat untuk menyingkir ke Mesir karena Herodes akan membunuh anak-anak pada waktu itu. Bapak dan Ibu, dari Nazaret menuju ke Mesir itu tidak dekat loh. Berapa ratus kilo. Mereka tidak naik busway, mereka tidak naik ojek, tidak. Mereka hanya menumpang seekor keledai menuju ke Mesir. Saya punya teman, dia adalah seorang imam, mau belajar untuk menghayati pesiharahan keluarga Kudus Nazaret dari Nazaret, dari Israel menuju ke Mesir. Selesai itu pulangnya bukan langsung ke pastoran, tapi langsung dibawa ke rumah sakit Sin Carolus. Mengapa? Karena kelelahan. Dan jangan lupa, dari Mesir Bapa di sorga memanggil putranya untuk menggenapi firman Allah itu sendiri. Nah, poin yang keempat, sewaktu Yesus sudah mulai berusia 12 tahun, di mana keluarga Kudus Nazaret ini sungguh-sungguh menghayati kehidupan religius sebagai orang Yahudi. Maka mereka pergi menghadiri pesta Paskah. Selesai Paskah mereka balik. Ternyata Yesus tidak ada. Orang tua yang mempunyai cinta, yang mempunyai kasih, perhatian terhadap anaknya, mencari Yesus. Kemudian waktu Yesus ditemukan, apa jawaban Yesus? Mengapa ibu mencari aku? Saudaraku, kita selaku orang tua, bapak dan ibu, bila anaknya pergi ke mal bersama-sama dengan kita, tiba-tiba dia menghilang, entah kemana, pasti kita puyeng. Nggak usah deh 1 hari, 3-4 jam saja. Kita sudah bingung Bapak dan Ibu. Begitu kita bertemu, langsung diajak, Papa, Mama, kenapa sih mencari aku? Kira-kira gimana reaksi emosi kita? Tentu kita akan marah dia. Tapi di dalam kitab suci, tidak ada dikatakan Bunda Maria marah. Melainkan dia menyimpan di dalam hatinya. Karena dia belum mengerti mengenai apa rencana Allah untuk putranya ini. Lalu kemudian, poin yang kelima, Yesus sudah mulai populer. Dia mulai berkhotbah di mana-mana. Tiba-tiba ada orang datang. Yesus, Yesus, ibu dan saudaramu mencari aku. Apa jawaban Yesus, saudaraku? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu stop sampai ayat itu saja, Anda sesat. Tetapi di dalam kitab suci ayat selanjutnya mengatakan, ibu dan saudaraku adalah orang yang telah melakukan apa? Kehendak Allah.
Dan Bunda Maria sejak awal telah melakukan kehendak Allah itu sendiri. Lalu penderitaan yang paling besar dialami sewaktu dia menyaksikan putranya digantung di kayu salib. Padahal anaknya tidak bersalah. Kalau di sini ada seorang ibu anaknya tidak bersalah dihukum gurunya, lalu kemudian ya dicubit aja begitu, kita pasti datang untuk memarahi guru tersebut. Kenapa engkau cubit anak saya? Kita marah. Tetapi dalam kitab suci, Maria tidak memarahi para tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh politik di dalam bangsa Israel itu. Dia hanya sedih dan melihat putranya yang tidak bersalah dihukum. Dia hanya menyimpan di dalam hatinya, apakah orang seperti Bunda Maria yang jelas-jelas tertulis di dalam firman Tuhan ini tidak layak kita hormati? Kalau seandainya ada orang Katolik sudah tidak lagi menghormati Bunda Maria, itu sudah keterlaluan. Ingat saudaraku, bahwa Allah sendiri minta perlindungan dari Bunda Maria. Allah sendiri datang di dalam perutnya, datang di dalam kandungannya, minta darah lewat Bunda Maria. Allah sendiri datang minta perlindungan dari Bunda Maria. Apakah orang seperti ini tidak layak kita menghormatinya? Maka tidak heran sewaktu Bunda Maria datang mengunjungi Elizabeth, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Elizabeth mengatakan apa, Bapak dan Ibu? Siapakah ibuku? Siapakah ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Inilah wanita pertama yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengakui bahwa kandungan di dalam Bunda Maria adalah Roh Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Kalau kita belum yakin Bapak dan Ibu, kita masih bertanya-tanya dalam saudara-saudari kita beragama Muslim. Ternyata di Al-Quran surat Maryam bab 25 jelas-jelas tertulis bahwa Siti Maryam mengandung dari Roh Kudus. Lalu surat Al-Baqarah begitu jelas. Karena saya pernah belajar Islamologi 4 SKS, jadi saya agak sedikit mengerti bahwa di dalam kitab, di dalam Al-Quran pun ada tertulis menyangkut pengakuan tentang kandungan yang ada di dalam Bunda Maria, bahwa itu dari Roh Kudus. Nah, kalau kita belum yakin lagi Bapak dan Ibu, baca di dalam Yohanes. Kalau tidak keliru, di dalam Yohanes 19, di mana waktu Yesus digantung di kayu salib, kemudian Yesus berteriak, "Ibu, ini anakmu." Siapa yang menyatakan itu? Adalah Tuhan sendiri. Pengakuan Yesus sendiri bahwa Bunda Maria adalah ibundanya. Lalu kemudian dia katakan, dia lihat muridnya, si Yohanes, lalu dia katakan, "Ini ibumu." Artinya apa? Bunda Maria diserahkan kepada gereja. Bahkan lebih daripada itu saudaraku, setiap 1 Januari gereja mengadakan perayaan pesta untuk mengakui bahwa dan menghormati Bunda Maria adalah dia Bunda Allah. 1 Januari loh, start kita sudah mengadakan perayaan pesta untuk menghormati Bunda Maria. Tapi jangan saudara-saudara menyatakan kita berdoa kepada Bunda Maria berarti kita menyembah Bunda Maria. Tidak, saudaraku. Bunda Maria adalah jembatan menuju Yesus. Buktinya dalam pesta perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Maryam yang mempunyai perhatian kepada orang yang lagi kehabisan anggur. Lalu dia katakan kepada Yesus, "Yesus, lihat,
Tempayan-tempayan ini sudah kosong loh. Ya. Sudah habis anggurnya loh. Lalu dia tinggalin. Terus Yesus kata, ibu, belum saatnya. Artinya belum saya mau menyatakan kuasanya. Kuasaku sebagai Mesias. Tidak. Tapi Bunda Maria mempunyai keyakinan. Bunda Maria mempunyai kepercayaan bahwa dia adalah jembatan menuju Yesus. Maka dia menyampaikan hal itu. Lalu dia datang kepada para pelayan. Dia katakan apa? Kepada para pelayan, saudaraku, kalau Yesus katakan kepada kamu, perintahkan kepada kamu, kamu harus ikuti apa yang dia katakan. Lalu Yesus datang kepada para pelayan. Dia bilang, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu air itu diubah menjadi anggur. Berkat siapa? Berkat Bunda Maria. Maka kemarin saya baru saja mendengar sharing seorang teman saya tentara, di mana sewaktu dia mengikuti tes sekolah calon bintara, kesehatannya terganggu. Tetapi berkat doa Rosario, ternyata hasil tes kesehatan dia lolos untuk mengikuti pendidikan. Dan yang menariknya, selama di dalam pendidikan sampai akhir pendidikan, dia keluar menjadi juara 1. Dan menurut beliau, itu berkat Bunda Maria melalui doa Rosario. Maka kita yang menghayati dan menghormati Bunda Maria sebagai jalan menuju Yesus lewat doa-doa Rosario yang kita lakukan selama bulan Oktober ini, itu semata-mata untuk menghayati sabda Tuhan loh. Mulai dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, hingga akhirnya peristiwa terang. Supaya apa? Supaya kita diantar bersatu dengan Yesus. Jadi, saudara-saudariku, kita menghormati Bunda Maria karena dia sungguh-sungguh adalah jembatan menuju Yesus. Dan di dalam sabda Tuhan ini begitu jelas mengisahkan mengenai tentang Bunda Maria. Saya kira sekian renungan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu selalu. Amin.